Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Mbak Kajali. Sahabat, Bapak, Ibu dimana saja berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya dan tentram dalam kehidupannya, berkah, amin, amin, amin. Dalam kesempatan ini saya tidak bercerita banyak tentang alpukat, tentang durian, tentang rumput odot, dan juga tidak tentang peternakan. Akan tapi saya ingin menyampaikan kepada sahabat bahwa cerita kisah nyata dalam kehidupan. Saya akan menyampaikan kisah nyata dalam kehidupan yang saya perhatikan dan saya lihat sendiri. Kebetulan pelakunya adalah sahabat atau teman saya sendiri. Begini sahabat, jodoh, mati, kaya miskin, itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu dan tidak bisa menghindar. Oleh karena itu, sahabat yang hari ini diberi ketentraman dalam kehidupan, keharmonisan dalam kehidupan, semoga langgeng mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan ini tujuannya bukan memperlihatkan aib teman kepada sahabat, kepada orang banyak, akan tapi ini mari kita ambil pelajaran. Kita ambil pelajaran untuk keluarga kita masing-masing atau untuk rumah tangga kita masing-masing. Orang ini sahabat, orang ini tidak saya sebut namanya, Mr. X ini kawan sahabat dekat dengan saya. Mr. X ini umurnya sudah 65 tahun. Kemudian dia mempunyai istri sambungan yang umurnya kurang lebih 70 tahun. Dan saya juga kenal istrinya, 70 tahun. Kebetulan Mr. X ini dengan istri yang pertama meninggal mempunyai anak lebih dari satu. Kemudian nikah lagi dengan bahasanya rondo. Umurnya sampai hari ini sudah sekitar 70 tahun. Nenek tadi tidak mempunyai anak, tapi mempunyai harta yang cukup banyak bagi orang kampung, orang desa. Oleh karena si nenek ini punya adik-adik yang cukup banyak, artinya 3 apa 4, maka si nenek yang umur 70 tahun ini baru saja habis menjual sebagian tanahnya tanpa sepengetahuan Mr. X. Kemudian diurus ditanya, ternyata malah jatuh sakit. Tidak ingat apa yang dijual, kemudian uangnya di mana tidak ingat lagi. Kemudian Mr. X mengurus ke pembeli tanah tersebut sehingga juga tidak tahu. Mr. X tujuannya ingin melapor ke desa. Sudah dikumpulkan keluarganya, adik-adiknya. Akan tapi ada jawaban yang tidak mengenakkan dari adik-adiknya. Ada rumor bahwa sebagian uang itu diminta oleh adiknya. Bahkan pembeli yang mengatakan disuruh mentransfer ke adiknya
akan tapi tidak mau, pembelinya tidak mau, sehingga uang diserahkan ke si nenek tadi. Dalam kehidupan rumah tangga Mr. X dan nenek ini harmonis-harmonis saja, karena tiap pagi dia pergi bersasar bersama-sama. Dia sebagai pedagang pisang, sudah beberapa tahun dia sebagai pedagang pisang. Dia naik sepeda motor boncengan berduaan, meskipun si Mr. X ini umurnya sudah 65 tahun dan neneknya sudah umur 70 tahun, masih sehat dan masih kuat. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, sahabat. Ada di antara adik si nenek ini bersama suaminya. Adiknya si nenek ini adalah perempuan, kemudian punya suami. Ini bersama-sama mengusir si Mr. X ini, mengusir supaya pergi dari rumah si nenek itu. Dengan belas kasihan saya kepada si Mr. X, akhirnya Mr. X ini harus pulang, ikut anaknya di tetangga desa. Tujuannya apa? Ketika ada cekcok tadi, si nenek itu sedang sakit, mau diobatkan si Mr. X, akan tapi adiknya yang perempuan dan suaminya melarang untuk diobatkan. Bahkan dengan kata-kata yang tidak terpuji, menyuruh si Mr. X ini untuk meninggalkan si nenek. Artinya diusir atau ditundung bahasanya orang Jawa, supaya pergi dari rumah ini. Jadi ini luar biasa contoh kehidupan yang ternyata tidak istri yang meminta untuk dicerai, akan tapi ada pihak lain, yaitu adiknya dan suami adiknya, yang sudah barang tentu banyak orang mengetahui bahwa tujuannya apa? Ingin menguasai harta yang dimiliki si nenek. Karena harta yang dimiliki si nenek ini ratusan juta berupa tanah. Kalaulah si nenek ini meninggal, maka yang memiliki adalah adik-adiknya. Ini sudah wajar waris di desa. Tapi yang disayangkan adalah si suami Mr. X ini tidak salah dan tidak tahu apa yang terjadi, dan tidak ada keinginan untuk meminta uang hasil jual atau meminta sebagian tanah untuk dijual. Bahkan diajak umroh pun tidak mau. Ini contoh kehidupan yang semoga kita, Bapak Ibu, saya, semoga dijauhkan dari musibah-musibah yang seperti ini. Maka sangat disayangkan sebelum meninggal sudah punya rencana untuk menguasai harta, sehingga suami yang tidak salah dan suami yang tidak ada dosa diusir dari rumah istrinya yang tidak ada apa-apa, artinya baik-baik saja. Dan menyuruh orang lain untuk pisah adalah dosa, sahabat. Pernikahan adalah dicintai oleh Nabi, akan tetapi dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya. Akan tetapi apabila
perceraian adalah hal yang tidak disenangi atau dibenci. Demikian, semoga memberi manfaat pelajaran kepada kita semua yang berumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.